Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, baik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Di video kali ini saya akan bahas ya galbay pinjol atau galbay pinjaman online, ganti nomor HP bahaya atau tidak ya. Nah, mungkin bagi teman-teman ya yang selama ini sedang galbay pinjol legal seperti Akulaku, ada Kami, kemudian Kredit Pintar dan Julo. Nah, teman-teman kemudian karena tidak nyaman ditagih terus-menerus oleh pihak DC atau FC pinjol ya, dan teman-teman berpikiran untuk mengganti nomor handphone supaya tidak ditagih lagi. Nah, itu cara yang terbaik atau justru memperparah keadaan? Nah, di video ini saya akan jelaskan ya bagi teman-teman yang sedang gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian ganti nomor handphone ya, nah tetap ya si DC pinjol atau tim penagihan dari aplikasi pinjaman online tersebut ya tetap ya akan mencoba menghubungi kalian teman-teman. Tetapi bukan ke kalian langsung ya. Kan kalian ya, kalau kalian ingat ya, kan kalian pas mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online ya. Nah, kalian kan diminta untuk memasukkan dua kontak darurat ya. Dua kontak darurat. Ya, makanya nanti bila mana nomor kalian tidak aktif ya, nomor kontak darurat tersebut itu akan dihubungi oleh tim penagihan pinjol untuk menagih hutang kepada kalian. Nah, nanti justru memperparah ya, memperparah. Nah, jadi solusinya supaya kalian tidak ditagih oleh DC pinjol itu, kalian ya ketika gagal bayar pinjol sebenarnya sih kalian cukup balas saja ya penagihan mereka ya, cukup balas saja. Kalau misalkan ditagih sama mereka ya harus bayar hari ini gitu kan, seperti itu contohnya ya. Berdasarkan pengalaman saya ya, saya pernah gagal bayar di aplikasi Julo teman-teman. Nah, saya terus menerus membalas chat tersebut ya supaya si DC atau si DC pinjol itu tahu bahwa saya itu tidak mampu bayar pas mereka menagih atau di saat mereka menagih ya. Nah, saya kasih tahu sama mereka, bila mana Anda mau ke rumah saya, silahkan saja ya, saya bilang seperti itu. Kalau misalkan memaksa silahkan saja. Nah, tetapi saya tidak bisa bayar. Kalau Anda mau ke rumah saya ya silahkan. Pokoknya dia berusaha ya untuk menakut-takutin saya. Katanya itu kewajiban saya untuk membayar sebagai nasabah. Nah, tetapi mau bagaimana, keadaan saya itu lagi kurang baik perekonomiannya, sehingga saya itu tidak mampu membayar pinjaman online tersebut ya. Nah, saya terus menerus balas mereka dan akhirnya mereka itu nyerah kepada saya teman-teman ya, nyerah kepada saya. Pas waktu itu saya sih sebenarnya galbaynya lumayan cukup besar ya, sekitar 3 jutaan ya, 3 jutaan, tapi per bulannya sekitar 900 ya teman-teman ya, kalau nggak salah tuh. Nah, saya ngomong seperti itu dan akhirnya dia memblokir saya. Justru dia yang udah pusing menangani orang seperti ini ya, menangani orang seperti ini ya. Kalau kita nggak berani terus menerus kabur dan kabur, maka kita itu tidak akan tenang teman-teman. Jadi justru kalau teman-teman ingin tenang ketika gagal bayar pinjol seperti Akulaku, Kredivo dan sebagainya gitu kan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, intinya kalian balas saja, tetapi gak usah terlalu ini teman-teman ya. Pokoknya balas, saya belum bisa bayar, seperti itu saja. Kalau mereka ngomong-ngomong ngancam-ngancam seperti ngancam, intimidasi, ya sudah biarkan saja ya, biarkan saja. Kalau misalkan mereka melakukan kekerasan atau intimidasi kepada kalian, kalian bisa laporkan ke pihak yang berwajib ya. Karena kalau melakukan kekerasan atau intimidasi kepada nasabah ya, itu sudah melanggar hukum teman-teman. Nah, lagian kalian gak usah takut, kalau gagal bayar pinjol itu adalah sanksinya perdata saja ya, bukan pidana. Jadi sebenarnya gak usah perlu ditakuti, kalau gagal bayar pinjol itu sudah hal yang biasa teman-teman ya. Ya,
kalian juga tentunya tahu ya, kalau banyak ya yang hutang miliaran ya di bank ya, itu tidak dipenjara teman-teman, tetapi jaminannya atau asetnya saja yang disita teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, tetapi untuk pinjol kan kita sebagai nasabah pas mengajukan itu, kita jaminannya hanya data kita saja ya, hanya data pribadi kita saja, hanya data KTP kita saja. Nah, jadi makanya kalau kita gagal bayar pinjol, jadi data kita itu nanti akan dilaporkan ke pihak otoritas jasa keuangan ya oleh pinjol tersebut. Kalau itu pinjolnya legal ya, kalau ilegal itu nggak bakalan teman-teman. Kalau legal itu pasti data kalian akan dilaporkan ke pihak otoritas jasa keuangan atau OJK bahwa kalian itu, orang ini misalkan ya, nasabah ini gagal bayar sudah 3 bulan ya, baru waktu dilaporkan. Nanti sanksinya itu hanyalah kalian tidak bisa mengajukan pinjaman lagi ya ke platform pinjaman online atau ke pihak bank, leasing dan sebagainya, atau mengajukan KPR atau kreditan kendaraan. Nah, kalian itu tidak bisa. Nah, jadi sanksinya itu hanyalah seperti itu saja. Dan jadi sebenarnya gak ada yang perlu ditakuti teman-teman ya, kecuali kalian butuh data pribadi kalian. Jadi kalian wajib harus membayarnya. Kalau kalian tidak butuh-butuh amat, ya sudah biarkan saja teman-teman ya. Jadi intinya kalau galbay pinjol ganti nomor handphone itu percuma ya, intinya seperti itu teman-teman. Lebih baik kita dibalas saja ya. Memang itu ya, saya perhatikan setiap jam itu orangnya beda-beda yang nagihnya teman-teman ya. Kalau kita sudah balas ke penagih yang pertama, ya sudah biarkan saja. Yang penting kalau kalian nggak mau diganggu di teleponnya, nah kalian itu tinggal blokir otomatis saja teman-teman ya. Blokir otomatis saja di handphone kalian. Bila ada orang yang hubungi, otomatis tidak akan nyambung ke handphone kalian. Jadi caranya seperti itu saja. Jadi intinya kalau gagal bayar pinjol itu kuatkan mental saja.